Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur karena kasih-Mu, kami boleh bertemu dengan sapaan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Ketika kami mendengarkan firman-Mu, Roh-Mu yang menolong kami untuk dapat mengerti, memahami, terlebih kami melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada saat ini dari Lukas pasal 15 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-10. Lukas pasal 15 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-10. Kami akan membacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? Dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perumpamaan manakah perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, semua kita berharga di hadapan Tuhan. Semua kita berharga di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, semua orang yang pernah kehilangan sesuatu apapun pasti akan merasa cemas, khawatir, apalagi yang hilang itu adalah benda atau barang yang sangat dikasihi atau disayanginya. Dia akan berusaha dengan semaksimal mungkin sampai yang hilang tadi ditemukan. Ketika yang berharga tadi hilang, kita sudah berusaha mencarinya. Dan ketika pada saat kita menemukan barang yang hilang itu, maka ada perasaan senang, sukacita, dan bahagia tersendiri dalam diri kita, karena kita sudah menemukan yang hilang. Bapak Ibu saudara-saudara, pada saat ini ada perumpamaan domba yang hilang dan dirham yang hilang. Ketika domba dan dirham yang hilang tadi ditemukan, maka ada sukacita bagi si pemilik. Begitu juga dengan Tuhan.
Ketika ada yang hilang, tadi digambarkan orang yang sesat, orang yang belum bertobat, kembali kepada Tuhan, maka malaikat Tuhan, sukacita surgawi ada pada saat itu juga. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita perhatikan pertama perumpamaan domba yang hilang tadi. Ketika ada 100 ekor domba, satu yang tersesat, kita katakan tidak bersama dengan kawanan yang 99 domba tadi. Sebagai gembala, kita akan meninggalkan yang 99 ini, maka kita akan mencari yang seekor domba tadi. Apakah kita tidak menyayangi yang 99 ini? Bukan tidak menyayangi, tetapi yang 99 ini adalah domba-domba yang tetap dalam suara gembalanya, yang tetap mendengarkan dan mau turut kepada gembalanya. Berbeda dengan seekor domba tadi yang tersesat, yang tidak bersama dengan 99 tadi. Dia tersesat, dia tidak bersama dengan 99 domba teman-temannya. Sehingga Bapak Ibu sebagai pemilik domba, dia berusaha untuk mencari domba yang hilang tadi. Dia berusaha. Ketika domba yang hilang tadi ditemukannya, maka dia meletakkan di atas bahunya dan bersuka cita. Bapak Ibu saudara-saudara, tadi dikatakan demikian juga lah. Ada sukacita surgawi ketika ada seorang yang bertobat. Bapak Ibu, kita berharga di mata Tuhan. Tuhan tidak senang, Tuhan tidak bahagia melihat kita anak-anaknya tersesat, hilang tanpa tujuan, pergi tanpa arah. Tuhan tidak senang kalau kita tidak melakukan kehendaknya. Oleh karena itu sering Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan berusaha mencari kita untuk menyatukan kita yang sesat tadi bersama dengan domba-domba yang tidak sesat tadi. Tetapi terkadang kita tidak memberikan respon yang baik. Terkadang sudah banyak orang yang mengingatkan kita, baik itu melalui keluarga kita, sahabat kita, bahkan hamba Tuhan sekalipun sudah mengingatkan kita dan akan menuntun kita untuk kembali kepada Tuhan. Terkadang Bapak Ibu, kita tidak memberikan hati untuk merespon berita atau panggilan pertobatan itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan ingin semua kita bersama, kawanan domba yang sama-sama, yang dipimpin oleh gembala, yaitu Tuhan yang menjadi gembala kita. Ketika kita bertobat, maka Tuhan bersuka cita melihat pertobatan kita. Semua kita butuh pertobatan. Kita tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Makanya ketika Yesus duduk bersama dengan orang-orang pada saat itu, ahli Taurat dan orang Farisi, kenapa Yesus duduk bersama dengan orang berdosa? Orang Farisi, ahli Taurat merasa diri mereka benar, sehingga mereka mengatakan kalau Yesus duduk bersama dengan orang-orang berdosa. Sering kita Bapak Ibu mudah mengatakan orang berdosa. Bagaimana dengan kita? Nyatanya semua orang butuh pertobatan. Semua orang butuh yang namanya perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Terkadang kita tidak melakukan kehendak Tuhan. Apakah kita tidak butuh pertobatan? Apakah kita sudah suci di hadapan Tuhan? Semua kita butuh pertobatan. Tetapi bagaimana pribadi kita, hati kita menerima dan memenuhi panggilan pertobatan itu, sehingga kita boleh menikmati berkat dan anugerah Tuhan. Dan berikutnya Bapak Ibu, sama seperti perumpamaan domba hilang tadi. Seorang perempuan yang kehilangan dirhamnya, dia akan berusaha mencari dirham itu sampai ketemu. Dan sudah ketemu, dia akan bersuka cita. Yang hilang sudah didapatkan. Berbahagialah Bapak Ibu ketika kita selama ini mungkin jauh dari Tuhan.
Selama ini kita mungkin jauh dari kehendak dan rencana Tuhan, kita kembali berpaling kepada Dia yang akan menuntun dan membimbing kita. Kita bersyukur Tuhan masih berikan kesempatan bagi kita untuk bersama dengan kawanan domba yang lainnya. Jangan keraskan hati kita untuk tidak mengalami pertobatan, tetapi bukalah hati kita sehingga kita mau percaya, aku berharga di mata Tuhan. Jangan pernah katakan aku paling berdosa sehingga aku tidak berharga dan tidak dipandang oleh sesama. Semua kita berharga di mata Tuhan. Semua kita, Tuhan rindu pertobatan yang sejati dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari dengan anugerah Tuhan kita mau katakan, aku berharga di mata Tuhan, sehingga ada niat, kemauan bagi kita untuk mengalami perubahan dan pertobatan di dalam Tuhan. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu, kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Ajari kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu melalui pertolongan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati kita bersekutu dalam doa. Terima kasih ya Allah yang tetap memelihara, menjaga dan memberkati kehidupan kami. Kami puji, kami muliakan nama Tuhan. Tiba saatnya bagi kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati hati dan pikiran kami melalui kuasa Roh-Mu yang kudus ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan bagi kita menyapa kita pada saat ini dari Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31, kami akan membacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita, menggunakan waktu untuk melakukan kehendak Tuhan.
menggunakan waktu untuk melakukan kehendak Tuhan. Banyak orang, Bapak Ibu Saudara-saudara, menjalani kehidupan sehari-hari seperti semuanya biasa saja. Seperti tidak ada tugas dan tanggung jawab sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, apa yang harus dia kerjakan. Dia jalani hari-harinya seperti biasa, sehingga dia menjadi orang yang biasa, tidak mau menjadi orang yang spesial di mata Tuhan dengan melakukan segala perkara pekerjaan yang dikehendaki Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, sehingga ketika kita menolong atau mengasihi orang lain, kita katakan masih ada waktu lain untuk menolong mereka. Masih ada waktu kita mengasihi mereka. Masih ada waktu kita memaafkan mereka. Tetapi kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita. Sehingga tema firman Tuhan, gunakan waktu untuk melakukan kehendak Tuhan. Melalui firman Tuhan bagi kita pada saat ini, Yesus mengatakan, ada sebuah perumpamaan orang kaya yang memakai pakaian ungu. Biasanya pakaian ungu ini dipakai orang-orang hebat, orang kaya, bangsawan, atau raja sekalipun, dan hidup dalam kemewahannya. Tetapi di sekitarnya ada orang miskin yang bernama Lazarus. Dia hidup menderita secara kedagingan. Dia mengalami kelaparan dan sakit penyakit borok menimpa tubuhnya. Dia hanya mengharapkan makanan yang jatuh dari meja orang kaya tadi. Dan anjing-anjing pun menjilati tubuhnya yang terkena sakit borok tadi. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu bagaimana hinanya yang bernama Lazarus tadi. Tapi orang kaya tadi tidak sedikit pun memberikan perhatian dan memandang, memberikan pertolongan dan belas kasih kepada Lazarus, si orang miskin tadi. Singkat cerita Bapak Ibu, orang miskin tadi mati. Dan malaikat-malaikat Tuhan mengangkatnya dan duduk di pangkuan Abraham. Dan orang kaya juga mati. Tetapi orang kaya harus mengalami penderitaan di alam maut. Mengalami kesakitan dan penderitaan. Berbeda dengan Lazarus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Yesus katakan, orang kaya yang menderita tadi di alam maut berkata kepada Abraham, Bapak Abraham, perintahkanlah, suruhlah Lazarus untuk menyuruhkan air ke lidahku, karena aku sangat menderita di alam maut ini. Apa kata Bapak Abraham, Bapak Ibu? Anak, tidak akan mungkin kami yang berada di tempat ini memberikan air kepadamu, karena di antara kita ada jurang pemisah. Dan Abraham juga katakan, selama hidupnya Lazarus sudah mengalami penderitaan, dan sekarang dia menikmati kesenangan di dalam kehidupan akhirnya. Berbeda dengan engkau. Engkau menikmati kesenangan di dunia, dan di akhir hidupmu engkau harus menderita di alam maut. Bapak Ibu saudara-saudara, dia sangat menderita, dan dia tidak mau penderitaannya ini dialami oleh saudara-saudaranya, sehingga dia katakan kembali kepada Bapak Abraham. Dia berpengharapan dan memohon dengan sangat, Bapak Abraham, kalau begitu suruhlah Lazarus mengingatkan kelima saudaraku, sehingga mereka tidak lagi bersama dengan aku di tempat ini, sehingga mereka mengalami perubahan dan mereka melakukan kebaikan dan kehendak Tuhan. Abraham katakan, pada mereka ada kesaksian Musa. Orang kaya tadi menjawab juga, kalau ada orang yang telah mati dan bangkit mengingatkan mereka, mereka akan berubah. Abraham juga berkata, tidak akan mungkin juga kalau mereka tidak mengimani kesaksian Musa itu, mereka juga tidak akan mengimani atau percaya apa yang dikatakan kepada orang yang telah mati dan bangkit mengingatkan mereka. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sebagai orang Kristen kita percaya
kelak ketika kita mati, kita percaya ada sorga dan ada neraka. Bagi kita yang melakukan kehendak Allah, kita hidup di kerajaan sorga. Bagi kita yang tidak percaya kepada Kristus dan tidak melakukan kehendak Allah, kita hidup di dalam alam maut. Alam maut yang mengalami penderitaan, kesusahan, dan sangat-sangat menderita. Tapi melalui firman Tuhan ini kita diingatkan, selagi kita hidup, jangan pernah menyia-nyiakan kehidupan yang Tuhan berikan. Kekayaan kita tidak menjamin kita bersama dengan Tuhan di kerajaan surga. Ketika kita menderita juga, kita jangan mengeluh, karena penderitaan yang Tuhan berikan dan Tuhan izinkan yang kita alami, mungkin Tuhan akan lebih sediakan kalau kita hidup mensyukuri dan mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, ada lirik lagu mengatakan, orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, orang kecil mati. Melalui lagu ini kita diingatkan semua kita akan kembali kepada Tuhan, Sang Pemilik hidup. Mari Bapak Ibu, sebelum kita menyesal, gunakan waktumu untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Gunakan waktumu untuk melakukan kehendak Allah. Banyak kehendak Allah. Menolong sesama, mengasihi sesama, dan menjadi berkat bagi sesama. Sehingga kehidupan kita boleh senantiasa memuliakan Tuhan. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang telah kami perdengarkan dan dengarkan bersama. Ajari kami untuk menggunakan waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk melakukan kehendak Tuhan, berbagi kasih dan melakukan apa yang terbaik di mata Tuhan. Roh-Mu yang menolong kami untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur karena kasih-Mu menuntun kami untuk boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami dengan kuasa Roh Tuhan, agar firman Tuhan dapat kami mengerti, bahkan kami lakukan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada saat ini dari Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 33. Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 33. Kami akan membacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia." Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jalan untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Seorang pemimpin pasti akan berusaha semaksimal mungkin
agar banyak orang-orang yang mau ikut di dalam kepemimpinannya. Orang-orang yang mau ikut berpartisipasi atas kepemimpinan yang sedang dia pimpin. Bapak Ibu saudara-saudara, pemimpin suka pada umumnya banyak orang-orang yang mengagungkan namanya, orang-orang yang meninggikan namanya dan memuji-muji dia, dan kagum melihat setiap perkataan-perkataan yang diutarakannya. Itu kesan sebagai pemimpin dunia. Berbeda dengan Yesus. Ketika Yesus mulai terkenal, dikenal oleh banyak orang di setiap daerah-daerah, namanya mulai tersiar. Bahkan firman Tuhan tadi kita baca, semua orang berduyun-duyun mengikuti Yesus. Seharusnya Yesus senang melihat banyaknya orang yang mengikuti dia. Seharusnya Yesus bangga karena pengajarannya dan mujizat, bahkan perkataannya yang selama ini dia lakukan dapat menarik perhatian orang banyak, sehingga mereka dengan antusias mengikuti Yesus. Tetapi Yesus tahu, Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa mereka yang mengikut dia, yang berduyun-duyun ini, tidaklah sungguh-sungguh mengikut dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga Yesus dengan tegas mengatakan, barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus siap dibenci oleh bapaknya, ibunya, saudaranya, keluarganya, bahkan nyawanya sendiri pun siap demi mengikut Yesus dipertaruhkan. Barang siapa yang mau mengikut aku, ia harus memikul salib dan mengikuti aku. Itu adalah perkataan Yesus dengan tegas dan keras. Karena Yesus mau orang-orang yang mengikut dia benar-benar orang yang memprioritaskan Kristus dalam kehidupannya. Sehingga dia katakan kepada banyak orang pada saat itu, ketika ada seseorang yang mau membangun menara, maka seseorang itu akan duduk dan merenungkan dan membuat anggaran biaya mulai dasar sampai akhirnya. Karena kalau tidak, maka bangunan itu tidak akan selesai karena kekurangan biaya. Begitu juga dengan seorang raja yang ingin berperang melawan 20.000 pasukan perang, dan dia hanya membawa 10.000. Kalau dia tidak merenungkan apakah kekuatannya sanggup melawan yang akan dihadapinya, 10.000 melawan 20.000. Kalau dia pikir tidak sanggup, maka dia akan kirim utusannya untuk meminta syarat-syarat perdamaian. Artinya apa, Bapak Ibu saudara-saudara? Mengikut Yesus, menjadi pelayan Tuhan, harus ada pertimbangan pribadi dalam kehidupan kita. Kita gampang mengatakan aku mau mengikut Tuhan, aku mau melayani Tuhan, tetapi di tengah jalan sering kita menghadapi kendala-kendala yang membuat kita mundur dalam perkataan yang kita katakan tadi. Aku akan mengikut Tuhan. Tetapi kata Tuhan, barang siapa yang memikul salib, dialah yang mengikut aku. Terkadang Bapak Ibu saudara-saudara, hidup tidak lepas dari yang namanya persoalan dan masalah. Baik itu dari internal dan eksternal, dari dalam diri kita dan luar diri kita. Terkadang itu yang membuat kita berhenti dan meninggalkan Kristus Yesus. Banyak tantangan dan hambatan yang harus kita lakukan. Banyak hambatan dan tantangan yang benar-benar terlihat jelas di hadapan kita. Tetapi kembali Yesus mau katakan, Yesus mau pengikut-pengikut dia adalah orang-orang yang sungguh-sungguh memberikan hatinya,
dan imannya tertuju kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita merenungkan mengikut Tuhan adalah bagian dari hidupku. Percaya kepada Kristus adalah bagian hidupku. Jadi apapun yang terjadi di hadapan kita, itu tidak menjadi tantangan atau hambatan bagi kita untuk setia kepada Dia, untuk setia mengikut Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita merenungkan seperti seorang yang membangun menara tadi. Kita merenungkan seperti raja yang mau berperang tadi. Merenungkan, apakah saya bisa mengikut Tuhan? Pasti kita semua bisa kalau ada kemauan. Karena Tuhan menolong kita di tengah-tengah banyaknya tantangan yang harus kita hadapi. Jangan pernah andalkan diri kita untuk menghadapi kehidupan ini, tapi andalkan Tuhan yang ikut campur tangan di dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu mengingatkan kami kembali untuk menjadi pengikut Tuhan yang sungguh-sungguh. Ajari kami untuk setia mengikut Tuhan. Kami dapat bertahan dalam setiap persoalan dan pergumulan kehidupan kami. Tuhan menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.